Ya memang aneh tapi nyata sih. Tim TP3, bentukan Amin Rais dan kawan-kawan, menyebut dirinya merasa seperti Musa dan menganggap Jokowi seperti ini. Singkatnya, besok kami datang, kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang kepada Firaun. Tidak berarti bahwa Jokowi itu Firaun, tetapi kita menempatkan posisi dia adalah penguasa, seperti ketika Firaun jadi penguasa. Dan kami ini seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Padahal, Komnas HAM sudah merekomendasikan jika kasus penembakan Laskar FPI adalah bukan pelanggaran HAM berat, melainkan pelanggaran HAM biasa, unlawful killing. Ya tetapi, pihak TP3 Amin Rais mendesak Pak Jokowi agar jangan diadili di pengadilan biasa, melainkan pengadilan HAM. Ya perlu diketahui lah, menurut dari Komnas HAM, apabila pelanggaran HAM itu berat jika ditemukan indikator atau kriteria tertentu. Misalnya ada suatu desain operasi, ada suatu perintah terstruktur dan terkomando, kemudian ada indikator dan repetisi atau pengulangan kejadian yang serupa. Kan tetapi ini tidak, ya memang kejadian di luar dugaan lah. Jadi kesimpulan dari Komnas HAM itu termasuk pelanggaran HAM biasa. Masalahnya, TP3 ini bertemu Jokowi maksudnya apa? Hanya ingin menyampaikan neraka jahanam. Sampai-sampai TP3 Amin Rais menyatakan kita seperti Musa yang mendatangi Fir'aun. Secara nggak langsung sih menyebut Jokowi Fir'aun. Malah dijelaskan pula, bukan maksud saya menuduh Jokowi Fir'aun. Tetapi penguasa sekarang kan Pak Jokowi. Sama waktu dulu juga Fir'aun menjadi penguasa. Ya sama aja penjelasannya. Menurut saya sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. TP3 Amin Rais merasa Nabi Musa sampai tega sebut Jokowi demikian. Abdullah Hehamahua, Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3 Laskar FPI, Abdullah Hehamahua, mengibaratkan pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi di istana seperti pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aun. Dia mengungkapkan, awalnya pihaknya mengirimkan surat ke istana Presiden, lalu 1 bulan kemudian dibalas oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Surat itu disusul telepon dari istana kepada Sekretariat TP3 bahwa istana siap menerima besok datang jam 9 pagi, tapi harus tes antigen dulu, ungkap Abdullah Hehamahua dalam video yang diunggah akun Ustadz Demokrasi Selasa 13 April 2021. Abdullah mengaku TP3 sepakat memaknai pertemuan itu seperti pertemuan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kita TP3 sepakat, kita datang seperti Nabi Musa ke Fir'aun, ucapnya. Akan tetapi Abdullah buru-buru menjelaskan bahwa bukan seperti pihaknya menganggap bahwa Jokowi adalah Fir'aun, tapi kita menempatkan posisi dia adalah penguasa seperti saat Fir'aun menjadi penguasa. Lalu kami seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan kebenaran, tutur dia lagi. Mendapati undangan tersebut, pihaknya pun langsung mengantisipasi agar nantinya tidak ada salah persepsi atau dipelintir pihak lain. Karena itu, Abdullah kemudian sepakati bahwa yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dibuat secara tertulis yang dituangkan 1 halaman kertas. Pak Amin cuma sebutkan tentang 2 hal dalam Al-Quran, tentang membunuh orang mukmin tanpa hak sama dengan bunuh semua manusia, dan hukumannya adalah neraka, itu saja jelasnya. Sedangkan Marwan Batubara menyampaikan 2 hal. Pertama, persoalan itu harus terbuka dan dilakukan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rata-rata membacakan 3 menit, singkat sambungnya. Pemaparan itu lantas langsung ditanggapi langsung oleh Presiden Jokowi. Kemudian Jokowi ambil, angkat tangan, begini, kasih lihat itu kotak. Itu CD dari Komnas HAM, dan di mejanya ada laporan Komnas HAM, ujarnya. Selanjutnya, kata Abdullah, Jokowi bisa memastikan bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan kasus secara transparan, profesional, dan terbuka. Kedua, Jokowi mengungkapkan kalau TP3 punya data bukti dipersilahkan.
Lalu ditambah Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Komnas HAM sudah menyampaikan 4 rekomendasi. Salah satunya bukan pelanggaran HAM berat, tuturnya dikutip dari pojok1.id. Sejumlah buzzer di media sosial pun menyampaikan kritik atas ucapan Abdullah Heha Mahua tersebut. Salah satunya Siward yang selalu aktif melawan kelompok-kelompok yang frontal terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam postingannya, Siward juga mengulas video yang menunjukkan Amin Rais terlihat angkuh saat mendatangi Istana Negara. Jokowi berusaha menyalami, tapi beliau menengadah ke atas dan lewat begitu saja seolah-olah tidak menganggap Jokowi ada. Melihat sikap Amin Rais itu, justru penulis merasa dialah yang sebenarnya memiliki sifat Fir'aun, tulis Siward. Menurutnya, hanya orang tolol yang menyambung-jambungkan cerita yang jauh berbeda. Musa merupakan pemimpin bangsa Israel yang keluar dari penjajahan di tanah Mesir yang dipimpin Fir'aun. Sedangkan Jokowi adalah presiden dari negara merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia sudah memiliki tanah air sendiri, tidak perlu keluar dari suatu negara untuk mencapai suatu tanah yang dijanjikan terangnya. Tapi baiklah, kalau Amin Rais dan Heha Mahua, sang pengkhianat negara, mau menyamakan diri dengan Musa, artinya mereka harus berjuang membawa kaumnya. Yang memungkinkan mayoritas adalah para kadrun-kadrun untuk keluar dari Indonesia dan menuju ke tanah perjanjian, tulisnya lagi. Berarti, mulai saat ini seharusnya Amin Rais dan Heha Mahua, sang pengkhianat negeri, mulai bingkis-bingkis dan mempersilahkan bekal untuk keluar dari Indonesia menuju tanah yang dijanjikan. Di manakah tanah itu? Ya, tidak tahulah jelasnya. Diketahui juga sejumlah tokoh seperti Amin Rais, Marwan Batubara, hingga ex-pimpinan KPK Abdullah Heha Mahua sempat mendesak Presiden Joko Widodo agar kasus penembakan 6 laskar FPI bisa dibawa ke Pengadilan HAM Internasional. Cerita pertemuan singkat antara anggota tim pengawal peristiwa 6 laskar FPI dan Jokowi yang terjadi di Istana Negara 9 Maret 2021 yang lalu itu dibeberkan Abdullah Heha Mahua dalam video bincang-bincang berjudul Penembakan FPI dan Rizik Syihab Balas 9 Naga Kekalahan Ahok yang disiarkan saluran YouTube Ustadz Demokrasi. Saat membahas kasus laskar FPI yang tertembak, Abdullah Heha Mahua menganggap pihaknya seperti Musa mendatangi Fir'aun. Bahkan, dia pun mengungkapkan jika Amin Rais sempat mengutip 2 ayat Al-Quran di depan Jokowi. Dalam wawancara itu, Abdullah awalnya bercerita soal penelusuran kasus, berlangsungnya sumpah mubahalah, sampai TP3 6 laskar FPI dipanggil ke istana. Singkatnya, besok kami datang. Kami sepakat datang seperti Musa datang ke Fir'aun, kata dia. Meski begitu, dia mengaku bukan bermaksud menganggap Jokowi sebagai Fir'aun. Hanya saja dia sama-sama penguasa seperti Fir'aun. Tidak berarti Jokowi itu Fir'aun, tapi kita menempatkan posisi dia penguasa seperti ketika Fir'aun jadi penguasa. Dan kami seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, kemudian menegakkan keadilan, sambung ex-penasihat KPK itu. Lebih lanjut, Heha Mahua menceritakan momen ketika TP3 6 laskar FPI sudah ada di istana dan bertemu pihak Jokowi. Dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung secara singkat dan masing-masing anggota TP3 6 laskar FPI cuma diberi waktu 3 menit untuk berbicara. Heha Mahua kemudian menyinggung apa yang dipaparkan oleh Amin Rais dan Marwan Batubara dalam kesempatan tersebut. Diketahui juga Komisi Komnas HAM Hak Asasi Manusia mengungkapkan tidak ada pelanggaran HAM berat terkait tewasnya 6 laskar FPI di Jalan Tol Kilometer 49 Karawang, Jawa Barat 7 Desember 2020 yang lalu. Yang terjadi adalah pelanggaran HAM biasa atau unlawful killing terhadap 4 laskar, sementara 2 lainnya meninggal karena baku tembak dengan aparat kepolisian. Sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Kamis 14 Januari 2021 yang lalu. Konferensi dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD bersama 6 anggota Komnas HAM lainnya. Konferensi dilakukan usai Komnas HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan ke Presiden Jokowi. Damanik menyebut sebuah kejadian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika ditemukan indikator atau kriteria tertentu. Misalnya ada suatu desain operasi, ada suatu perintah yang terstruktur dan terkomando. Kemudian ada indikator repetisi atau pengulangan kejadian dan sebagainya. Itu tidak kita temukan. Karena itu kami berkesimpulan ini merupakan suatu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang hilang, tetapi bukan pelanggaran HAM berat, jelas Damanik.